Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian selamat berjumpa kembali dengan saya dari Pusbintek Palira, Pusat Bimbingan Padepokan Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara. Dalam program Ngaji Desa Palira. Untuk seri yang ke-44 ini kita akan mengupas topik menyusun laporan evaluasi kinerja BPD. Nah, sebelumnya saudara sekalian, jangan lupa selalu subscribe. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pusbintek Palira. Program ini kebetulan juga kerjasama dengan Madu Bawang, produk dari Abah Haji Mustafa. Obat herbal yang sangat ampuh untuk mengatasi penyakit-penyakit dalam, mulai dari untuk menghindari atau antisipasi terhadap penyakit dalam. Kemudian kalau sudah terlanjur untuk ada yang sakit organ tubuh dalam, bisa digunakan untuk pengobatan dan juga untuk pemulihan. Baiklah saudara sekalian, menyusun laporan evaluasi kinerja BPD. Saudara, dalam laporan evaluasi kinerja BPD, ini ada dua materi, ada dua muatan, dua substansi yang pokok, yaitu laporan evaluasi kinerjanya BPD dan laporan evaluasi kinerja kepala desa. Itu menjadi salah satu dokumen. Nah, dalam Permendagri nomor 46 tahun 2016 bahwa laporan kinerja kepala desa itu masuk atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan kinerja BPD. Oh, saya ralat di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Selain daripada kita merujuk pada Permendagri nomor 110, khususnya ada di pasal 48 dan 49, kita juga harus memperhatikan peraturan daerah dan peraturan bupati di daerahnya masing-masing. Sedangkan sistematika laporan ini, selain kita berpedoman pada Permendagri nomor 110, akan sangat bagus apabila di dalam aturan tata tertib BPD juga dituangkan atau diatur bagaimana sistematikanya. Secara garis besar, saya dapat uraikan substansi-substansi yang ada di laporan evaluasi kinerja BPD, yang mana di dalamnya juga ada laporan evaluasi kinerja untuk kepala desa, artinya evaluasi BPD terhadap kinerjanya kepala desa. Dan saya sebagai berikut. Substansi pertama yang harus dimunculkan adalah terkait dengan laporan kinerja BPD-nya sendiri. Laporan kinerja BPD ini meliputi 4 hal. Pertama adalah penyelenggaraan administrasinya.
Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas keanggotaannya. Yang ketiga, kerja penunjang yang telah dilakukan. Lalu yang keempat adalah fasilitas penunjangnya. Empat ini dijadikan laporan kinerja BPD. Oke. Nah, substansi yang kedua adalah laporan pelaksanaan BPD. Kalau saya gunakan substansi itu ya. Di bab 1 itu laporan kinerja, bab 2 laporan pelaksanaan tugas BPD. Dalam hal laporan pelaksanaan tugas ini, yang dilaporkan adalah antara lain terkait dengan satu, pengelolaan aspirasi masyarakat. Mulai dari penyerapan, kemudian penampungan, pengolahan, hingga penyampaian. Itu untuk aspirasi itu ada 4 tahapan itu. Lalu yang kedua adalah untuk penentuan anggaran. Bagaimana teknologi atau perjalanan untuk penentuan penganggaran ini harus dilaporkan. Yang ketiga adalah program legislasi desa. Dan yang keempat adalah sosialisasi regulasi. Ini adalah tugas-tugas daripada BPD. Tugas BPD terkait dengan 4 hal ini, aspirasi, dan pengelolaan aspirasinya, kemudian bagaimana tentang penentuan penganggaran, karena BPD juga ikut menentukan BPDes, kemudian legislasi desa, program legislasi BPD memang punya tugas untuk menyusun peraturan-peraturan di desa dan terkait dengan sosialisasi regulasinya. Artinya sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan desa yang disampaikan. Substansi yang ketiga atau bab 3 itu tentang laporan pelaksanaan pengawasan. Nah, dalam laporan pengawasan ini harus secara rinci dilaporkan mulai dari perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatannya, kemudian laporan penyelenggaraan pemerintahan desanya. Itu bagian-bagian dari laporan pelaksanaan pengawasan BPD. Substansi yang keempat yang harus dilaporkan BPD adalah mengenai laporan evaluasi LKPPdes. Terhadap substansi yang satu ini, kepala desa menyampaikan LKPPdes atau tidak menyampaikan, BPD tetap mencantumkan laporan evaluasi LKPPdes. Apa yang harus dilaporkan dalam evaluasi ini? Ada 4 poin. Yang pertama adalah capaian pelaksanaan RPJMdes, LKPdes, dan APBdes. Sejauh mana kepala desa, pemerintah desa melaksanakan program-program yang telah direncanakan, yang tertuang di dalam RPJMdes, LKPdes, dan APBdes. Poin yang kedua adalah capaian pelaksanaan
penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ini adalah skala lokal desa, kewenangan skala lokal desa. Jadi berdasarkan kewenangan yang ditugaskan. Nah, itu kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Kayak ada program-program yang merupakan penugasan. Itu sudah sejauh mana, sampai sejauh mana capaiannya. Itu. Poin yang ketiga dari laporan evaluasi terhadap KPPDes ini adalah capaian taatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya di sini berarti BPD itu harus memahami betul aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia harus dari aturan-aturan perundang-undangan itu dijadikan barometer, alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan daripada kepala desa dalam menjalankan tugas. Lalu yang keempat adalah prestasi kepala desa. Apa prestasinya selama 1 tahun ini kalau itu LKPPDes akhir tahun anggaran? Berarti 1 tahun ini prestasinya apa? Menurut kacamata dari BPD tentunya. Ini substansi yang keempat, bab yang lalu substansi yang kelima adalah laporan evaluasi kinerja kepala desa. Nah, ini dari sekian yang dievaluasi tadi, nah, sesungguhnya bab yang kelima atau substansi yang kelima ini simpulan jadinya. Laporan evaluasi kinerja kepala desa ini yang perlu disampaikan oleh BPD atau dilaporkan oleh BPD adalah kesimpulan dari hasil pelaksanaan pengawasan. Dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD selama 1 tahun, kalau itu untuk 1 tahun anggaran, itu bagaimana kesimpulannya? Situlah deskripsikan dalam poin pertama pada laporan evaluasi kinerja kepala desa. Poin yang kedua adalah kesimpulan dari hasil evaluasi KPPDes. Simpulannya. Sekian yang sudah nilainya atau evaluasinya BPD terhadap LKPPDes, maka kesimpulannya diletakkan pada laporan evaluasi kinerja ini. Yang ketiga adalah rekomendasi. Rekomendasi ini dari dua kesimpulan ini, maka apa sekarang ini yang direkomendasikan oleh BPD? Setengahnya rekomendasi ini adalah sikap BPD dan ini yang disampaikan kepada Bupati. Jangan lupa bahwasanya laporan evaluasi kinerja BPD itu disampaikan kepada Bupati. Untuk kemudian bagi Bupati dijadikan bahan pembinaan dan pengawasan. Itulah saudara sekalian, uraian saya terkait dengan bagaimana kita menyusun laporan evaluasi kinerja BPD. Bintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira bersama dengan Madu Bawang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.